Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas apakah orang Kristen atau musisi gereja ya, itu boleh nyanyi lagu dunia atau main musik dunia atau yang non gerejawi ya. Karena ini memang perdebatan yang panjang, ada beberapa gereja yang sangat strict melarang jemaatnya, melarang pengerjanya untuk tidak menyanyikan lagu-lagu dunia karena menurut mereka ya lagu-lagu yang non gereja atau lagu-lagu dunia itu ya jahat, sesat, selalu hubungannya melawan Tuhan gitu ya. Atau ada yang bilang, bahkan ada yang bilang kalau nyanyi lagu dunia masuk masuk neraka gitu. Nah itu saya bingung kan, itu ajaran dari mana ya? Bahwa nggak ada ayatnya kan mengatakan bahwa kita tidak boleh nyanyi lagu dunia. Kalau nyanyi lagu dunia kita masuk neraka, atau kita hanya boleh memainkan musik-musik yang gereja saja, yang berhubungan dengan ibadat saja, dan yang di luar ibadah itu tidak boleh dinyanyikan, di luar lagu-lagu gerejawi tidak boleh dimainkan. Bahkan bahkan misalnya saja seperti Salomo ya kan, Salomo itu dikatakan dalam PL itu dia juga mengubah lagu-lagu atau amsal-amsal yang tidak berhubungan dengan peribadatan gitu. Amsal-amsal mengenai alam, mengenai ciptaan Allah seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan peribadatan. Bahkan Amsal-Amsal kalau saudara baca juga di kitab di Amsal, di dalam Kidung Agung juga. Dalam Kidung Agung misalnya, itu kan berbicara mengenai hubungan suami istri, hubungan pasangan hidup. Itu walaupun memang bisa ditafsirkan, ada yang menafsirkan itu hubungan kita manusia dengan Allah gitu. Tapi itu kan sebagian besar berbicara mengenai hubungan suami istri gitu. Jadi tidak ada hubungan langsung dengan peribadatan musik-musik gereja atau musik-musik rohani. Jadi jawabannya boleh atau enggak main musik dunia atau yang non gerejawi? Jawabannya boleh gitu. Nanti kita akan lihat beberapa poin. Nah, yang pertama, ini poin yang sebagai landasan. Kalau ini dipahami dengan baik, nanti poin-poin berikutnya akan lebih mudah ya. Yang pertama adalah mengenai Allah pencipta. Allah adalah pencipta dan juga penopang dari segala sesuatu. Nah, di video saya yang sebelumnya mengenai Allah Tritunggal, kita telah membahas bahwa Allah itu di dalam esensi satu Allah, tapi juga di dalam tiga pribadi. Artinya mereka Allah Tritunggal itu masing-masing pribadi itu memiliki sifat dasar atau kualifikasi yang sama. Itu. Jadi mereka sama-sama maha kuasa, maha hadir, mereka adalah kasih dan sebagainya. Mereka punya kesamaan itu, sifat dasar itu, sehingga mereka bisa disebut sebagai satu Allah gitu ya, sebagai esensi satu Allah. Nah, jadi Allah yang Tritunggal ini mereka bekerja juga. Mereka mencipta dan juga bekerja atas segala sesuatu. Nah, ketika mereka bekerja bersama-sama, sekalipun peran mereka berbeda, dapat dibedakan, tapi mereka tidak bisa dipisahkan. Namanya juga satu Allah ya kan. Jadi mereka ya bekerja di dalam satu Allah itu. Ya contoh misalnya dalam karya keselamatan. Gitu ya. Jadi Bapa yang merencanakan, Anak yang menggenapi, yang mengeksekusi, yaitu mati di kayu salib, dan Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang mengerjakan keselamatan itu dalam membawa keselamatan itu dan mengerjakan keselamatan itu dalam kita orang-orang yang percaya. Dia yang menjamah hati kita ketika kita mendengar Injil mengenai kasih Kristus, kita bisa bertobat juga kan, ada pekerjaan Roh Kudus, dan dia yang memimpin kita terus dalam pengudusan ya kan, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Jadi Roh Kudus yang bekerja di dalam Allah Tritunggal ini juga. Dan jadi Allah itu bekerja atas segala sesuatu. Sampai hari ini Allah itu terus bekerja, Allah itu tidak pernah nganggur. Kita tidak menganut paham deisme ya. Paham deisme adalah paham yang mengatakan Allah itu cuma mencipta, dan setelah dia mencipta, dia udah ninggalin aja ciptaannya, bekerja sendiri, ciptaannya itu akan jalan sendiri menurut hukum alam seperti itu. Jadi Allah di sorga udah tinggal duduk aja, ucang-ucang kaki aja melihat ciptaannya. Tapi dia tidak bekerja, dia tidak berintervensi langsung terhadap ciptaannya. Karena kita nggak percaya dengan pandangan itu. Kita percaya bahwa Allah sampai hari ini bekerja terus. Ya, makanya manusia itu juga naturnya adalah bekerja. Gitu. Kita kalau nggak bekerja seminggu aja ya, cuma makan tidur juga, saudara akan sakit badannya. Ya makan tidur juga bekerja, tapi maksudnya adalah bekerja secara aktivitas ya, aktivitas masuk kantor, sekolah, melakukan pekerjaan, aktivitas sehari-hari gitu. Jadi natur manusia juga adalah bekerja, karena Allah itu naturnya adalah bekerja, dan sampai hari ini Allah bekerja. Nah, dari prinsip itu bahwa Allah itu adalah Allah yang terus bekerja sampai hari ini melalui Roh Kudus di dalam menopang segala sesuatu di dalam dunia ini, menopang segala ciptaan ini. Nah, kita bisa ambil premis atau kalimat prinsip ini ya, bahwa Allah itu bekerja atas segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Ya dong. Kita percaya itu deh. Kalau ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Tuhan, maka dia bukan Allah sama sekali. Ya, kalau dia tidak berkuasa atas segala sesuatu, maka dia bukan Allah sama sekali. Gitu. Allah itu
prinsipnya adalah dia harus menopang segala sesuatu. Segala sesuatu terjadi atas seizin dia, atas kehendak dia. Nah, termasuk yaitu adalah talenta manusia. Prinsipnya, jadi Allah itu kan bekerja seperti dia mengerjakan keselamatan, dia juga mencipta itu secara Tritunggal. Jadi Allah yang merencanakan, Allah Bapa yang merencanakan, menciptakan lewat firman-Nya, ya kan, lewat logos kan, Allah berfirman, terjadilah ini. Dan Roh Kudus juga adalah pencipta itu juga. Gitu ya. Maka disebutkan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan di Ayub 33 ayat 4 itu dikatakan bahwa Roh Kuduslah yang menciptakan manusia. Jadi ketiganya mengerjakan bersama-sama. Nah, termasuk talenta ini, termasuk talenta manusia. Jadi ketika manusia bisa main musik, ketika manusia bisa berseni, mereka punya talenta apapun ya. Apapun, termasuk salah satunya adalah dalam bermain musik, itu juga adalah anugerah daripada Tuhan. Itu juga adalah pemberian daripada Roh Kudus itu sendiri yang mengerjakan segala sesuatunya dalam hidup manusia. Baik yang pemain musik gereja, orang gereja percaya, orang percaya, ataupun juga orang-orang yang non percaya. Iya, karena kita harus percaya itu. Karena kalau kita tidak percaya itu, bahwa Allah yang memberikan talenta kepada manusia untuk bisa bermain musik salah satunya, maka kita pasti akan kesulitan dalam menjawab hal-hal yang lain. Dan nggak mungkin kan, kalau itu bukan talenta, itu bukan pemberian dari Tuhan, itu dari mana? Ada anak-anak, kita sudah menyaksikan ya, ada orang-orang, anak-anak kecil yang sangat pintar main musik dari kecil gitu ya, umur 5 tahun, umur 3 tahun udah bisa main drum, udah bisa nyanyi dengan suara bagus. Itu dari mana? Masa itu bukan dari Tuhan? Itu ada terjadi sendiri itu. Kita seperti orang-orang yang penganut teori evolusi, ada sendiri aja gitu. Kan nggak mungkin kan? Itu terjadi juga. Orang bisa memiliki talenta itu juga karena seizin Tuhan. Itu juga adalah pekerjaan Roh Kudus yang memberikan manusia dengan talenta-talenta yang luar biasa. Yaitu salah satunya adalah dengan bermain musik. Nah, seperti di video yang sebelumnya yang saya pernah buat mengenai musik, pengertiannya secara teologis dan filosofis, itu bahwa manusia adalah satu-satunya ciptaan Allah yang dapat berespon kepada wahyu umum Allah, yang dapat merespon kepada Tuhan gitu. Jadi mereka diperlengkapi Tuhan, manusia baik yang orang percaya maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Kristus, mereka juga punya kemampuan. Manusia diperlengkapi oleh Tuhan, punya kemampuan yang luar biasa, punya pikiran yang luar biasa, yang mampu bermusik, menyusun materi-materi yang Tuhan berikan menjadi alat musik untuk bisa bikin musik juga, melodi yang indah, harmoni yang indah dan sebagainya. Itu juga, jadi itu semua pemberian daripada Tuhan. Manusia bisa punya keindahan, punya persepsi keindahan. Jadi objek yang Tuhan ciptakan selain manusia itu juga punya keindahan, dan manusia juga bisa mempersepsi keindahan. Sama seperti keteraturan. Tuhan juga memberikan manusia itu punya sifat keteraturan. Jadi dunia ini teratur, dan pikiran manusia itu juga punya sifat keteraturan. Karena kalau dunianya saja teratur tapi manusia tidak punya sifat keteraturan, maka percuma, atau sebaliknya gitu. Jadi manusia telah Tuhan berikan keteraturan dan bisa mempersepsi keindahan. Keteraturan itu salah satu syarat dari keindahan ya. Nah, kalau tidak teratur atau tidak rapih kan kita tidak indah ya. Misalnya rumah kita kursinya di mana, baju taruh di mana dan sebagainya, itu kan jadi tidak indah. Jadi salah satu syarat untuk keindahan adalah keteraturan, dan manusia telah Tuhan berikan sifat dasar mengenai keteraturan itu. Jadi itu juga adalah pemberian dari Allah. Dan kalau kita tidak percaya ini ya, pasti susah jawab pertanyaan yang lainnya. Contoh misalnya di dunia ini ada sekitar 7 miliar manusia kurang lebih. Nah, taruhlah ya yang bisa main musik mungkin setengahnya, 3 miliar sampai 3,5 miliar orang gitu. Baik yang gereja, orang-orang percaya maupun orang-orang yang non percaya. Nah, kalau kita tidak percaya bahwa kemampuan mereka bermain musik, mereka menciptakan lagu rock, mereka menciptakan lagu jazz, apapun ya, lagu klasik, baik yang rohani maupun yang non rohani, mereka punya kemampuan itu. Dan kita tidak percaya bahwa talenta itu semua dari Tuhan, maka kira-kira ada 3 miliar hal dong berarti ya. Talenta itu kan sesuatu ya, hal. Jadi 3 miliar hal yang terjadi ya, atau yang ada di luar kehendak Tuhan, yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Nggak mungkin. 3 miliar hal itu banyak sekali. Nggak mungkin. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kemampuan talenta seseorang bisa main musik itu juga adalah anugerah umum daripada Tuhan, adalah pemberian dari Roh Kudus. Jadi ketika kita mengatakan, waktu gereja mengatakan lagu yang non gereja itu sesat, salah, jahat, bikin orang masuk neraka dan sebagainya, maka secara tidak langsung kita menyalahkan
Tuhan, menyalahkan Roh Kudus yang telah memberikan talenta itu. Ya, mengatakan seperti ini ya, tuh kan, Roh Kudus, kau lihat nggak tuh pekerjaanmu tuh, kau memberikan talenta main musik sehingga makanya dia ciptaan lagu rock, lagu funk, bukan lagu-lagu yang rohani gitu, yang untuk melawan Tuhan, yang isinya ini tentang percintaan, tentang hubungan suami istri dan sebagainya. Kita kan nggak mengatakan seperti itu. Semua pemberian yang Tuhan berikan kepada manusia, termasuk talenta bermain musik, itu adalah baik. Ya, untuk membangun kebudayaan. Manusia itu harus berbudaya. Manusia itu salah satu kebutuhannya. Kalau saudara belajar mengenai filsafat seni atau filsafat musik ya, tentang estetika, salah satu kebutuhan manusia adalah mengenai keindahan. Jadi manusia itu butuh keindahan, butuh berbudaya, butuh berseni untuk membangun masyarakat ini. Kalau tidak ada lagu-lagu yang non gereja atau semua lagu itu lagu gereja aja, semua lagu itu lagu rohani saja, maka budaya kita jadi apa, saudara? Gak ada namanya budaya kesenian itu ya, dari setiap daerah, dari setiap negara, tidak ada. Jadi intinya adalah kita sebagai orang Kristen harus menghargai bahwa memang setiap manusia itu memiliki kemampuan talenta bermusik yang Roh Kudus izinkan atau Roh Kudus berikan supaya kemanusiaan, kehidupan bermasyarakat, berbudaya itu bisa maju dan mereka bisa berbudaya dengan baik, memajukan masyarakat gitu ya. Musik itu juga kan memajukan masyarakat, mendidik. Ada hasil-hasil didikan dari lagu-lagu, dari musik-musik yang diciptakan oleh manusia-manusia ciptaan Allah itu. Oke, itu prinsip yang pertama yang kita harus mengerti dulu, bahwa setiap talenta, orang bisa bermain musik, ya menciptakan lagu, bisa berespon kepada ciptaan Tuhan, mereka bisa menyusun melodi, punya keteraturan, punya persepsi mengenai keindahan, itu juga semua berasal daripada Tuhan. Nah, di video selanjutnya kita akan melihat poin-poin yang berikutnya ya. God bless you.